Kita hidup di dalam satu dunia yang berubah dengan sangat cepat. Apa yang terjadi 10-20 tahun lalu rasanya sudah terjadi lama sekali. Dan ini tidak lain karena perkembangan teknologi digital yang memungkinkan kita mengakses banyak sekali informasi pada saat bersamaan. Dan timbunan informasi itu membuat waktu itu terasa menjadi sangat cepat ya berlalunya. Sehingga apa yang terjadi dalam waktu yang sebetulnya tidak terlalu lama dari sekarang rasanya sudah sangat jauh. Dan dunia kita ini dibentuk ya oleh teknologi digital dan membuat kehidupan memang berubah secara drastis ya. Misalnya saja sekarang otoritas keilmuan yang dulu sangat kuat yang memandu kehidupan kita ya, otoritas sosial bahkan otoritas politik itu sekarang sepertinya mulai relatif ya kekuatan pegangannya terhadap kesadaran dan juga kehidupan sosial kita. Dan boleh dibilang ini banyak ahli yang mengatakan dunia sekarang menjadi datar, menjadi flat gitu ya, karena pengaruh teknologi digital. Orang bisa berbicara apa saja, kepada siapa saja, kapan saja ya. Dan otoritas tidak lagi ditentukan karena ada pangkat, jabatan, gelar, dan macam-macam, tetapi seberapa sering kita muncul di dalam dunia digital ini. Dan tentu kalau kita lihat perkembangannya selama 20 tahun terakhir ini ada fase-fase ya, dan fase yang pertama ini boleh dibilang fase zaman internet di mana dunia menjadi datar, otoritas dipertanyakan dan muncul agen-agen baru ya, para netizen ya yang pengaruhnya di dalam kehidupan kita sangat besar gitu. Jadi kalau abad 20 itu zamannya citizen, sekarang zamannya netizen. Dan saya kira kita semua melihat bagaimana perubahan-perubahan terjadi secara sosial, ya identitas juga bergeser, ya, dan banyak hal-hal yang selama ini kita terima dipertanyakan kembali dan dinilai kembali. Nah, fase kedua kita lihat kemunculan dari aplikasi dan juga teknologi smartphone. Dan perubahan yang sangat terasa dari dunia menjadi datar, sekarang dunia menjadi sangat pribadi. Ya. Kita yang menentukan konten gitu ya. Apakah kita ingin membaca berita, mengikuti gosip terbaru, atau kita ingin mengakses segala temuan ilmiah yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini sangat bergantung kepada kita. Dan ini menarik ya, karena dunia dengan sendirinya menjadi lebih individual. Ya. Kita yang menentukan apa yang kita ingin lihat, apa yang kita serap, apa yang ingin kita katakan. Dan yang menarik adalah jika dulu rasanya dunia seperti tidak punya batas, sekarang ini kita yang menciptakan batas-batas itu. Ya. Dan di dalam suasana seperti ini, menariknya banyak reaksi ya, yang timbul terhadap perkembangan dunia yang cepat, dan kita membangun dunia kita sedemikian rupa sehingga ada kenyamanan ya. Kenyamanan ini bisa berbasis misalnya identitas ya. Orang kembali kepada kelompok etniknya, orang kembali kepada keluarga besarnya, orang kembali kepada agama dan seterusnya. Dan tentu ini tidak serta-merta menguntungkan ya. Artinya kalau kita bicara tentang kehidupan berbangsa, ada persoalan sangat besar di sini gitu, karena orang cenderung membentuk kembali kelompok-kelompok primordial berbasis teknologi digital gitu ya. Dan dalam banyak kesempatan kita lihat selama setahun 2 tahun terakhir ini muncul ekspresi ya dari kekuatan primordial ini di dalam kehidupan berbangsa. Dan saya kira dalam banyak hal kekhawatiran sebagian orang bahwa kesatuan dan identitas kebangsaan sedang dalam krisis ini bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Nah, tapi tentu teknologi digital ini seperti pedang bermata dua, ya. Artinya di satu sisi punya dimensi yang negatif, tapi di sisi lain juga punya banyak hal yang sangat positif, ya. Banyak anak-anak kreatif muncul ya justru di dalam teknologi digital seperti ini. Kreativitas itu boleh dibilang melimpah ruah ya pada saat sekarang gitu. Semua orang bikin konten. Ya, yang namanya filmmaker ini bukan lagi para sutradara ternama dari zaman
dulu, tapi sekarang semua orang berbekal smartphone masing-masing bisa mengisi dan membuat konten, dan nyatanya memang mendapat perhatian cukup besar ya. Kalau kita lihat misalnya video yang viral itu dibuat oleh mereka yang dalam tanda kutip amatir ya, dan pengaruh mereka di dalam membentuk ya, persepsi, membentuk selera bahkan itu juga sangat besar. Nah, selama ini mungkin boleh dibilang bahwa lanskap digital ini masih dibiarkan bebas ya, tidak ada yang mengatur, dan saya kira sudah waktunya negara hadir ya. Ini juga menjadi kredo dari Presiden Jokowi bahwa negara hadir di semua sektor. Tapi pertanyaan besarnya, kalau hadir di dalam teknologi atau dunia digital, hadir untuk apa? Ya, tentu bukan untuk membatasi, tentu bukan untuk membunuh kreativitas, tentu bukan untuk mengekang kebebasan yang selama ini ada, tetapi justru untuk menyediakan landasan yang lebih solid bagi tenaga-tenaga kreatif kita untuk berkarya lebih baik. Ya, tentu juga ke arah yang kita inginkan bersama ya, bahwa kita ingat prinsip-prinsip bahwa Republik ini didirikan punya 4 alasan gitu ya, punya 4 tujuan gitu. Tujuan pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tanah air. Ya. Tujuan kedua adalah menyejahterakan ya masyarakat. Tujuan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan keempat itu menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Dan kiranya 4 tujuan ini, ya, kalau seandainya sekarang di dalam lanskap digital untuk kita kembangkan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, ya, luar biasa baik. Dan dari posisi saya sebagai pejabat pemerintah ya di bidang kebudayaan, inilah justru yang ingin kita lihat gitu ya, bagaimana sebuah platform digital untuk kebudayaan Indonesia bisa membuat warga semakin solid dan semakin kuat mewujudkan cita-cita didirikannya Republik ini. Saya pikir begitu.